Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3584, 3585, 3586. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Melihat ini, Seng Bushi buru-buru berdiri di tengah untuk menghentikannya, lalu memandang Haidafu dan berkata, Master Sekte Hai, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, mengapa Anda menargetkan Tuan Chen saat pertama kali Anda datang ke sini? Tuan Chen sepertinya tidak mengenal Anda sama sekali kan? Omong kosong, bagaimana mungkin dia tidak mengenal saya? Dia membunuh 5 orang dari pahlawan kita yang luar biasa, dan sekarang dia berani datang ke 5 sekte besar kita. Apakah ini dia ingin menipu kami bahwa dia tidak kenal dengan orang di 5 sekte besar kita? Haidafu berkata dengan sengit. Dia membunuh 5 orang luar biasa dari sekte kalian? Seng Bushi tercengang. Kamu bicara omong kosong, siapa yang membunuh 5 orang luar biasa dari sekte kalian? Baikian memasang ekspresi marah di wajahnya. Jika kamu ingin mencari masalah, katakan saja secara langsung. Kamu mencari sesuatu yang tidak benar. Putri Rubah, jangan berteriak. Kaulah juga yang membunuh 5 putra kami yang luar biasa. Haidafu menunjuk ke arah Baikian dan berkata, kamu bicara omong kosong, bukti apa yang kamu punya? Baikian cemas. Pemimpin Sekte Luo, apa yang terjadi? Saya telah bersama Tuan Chen sepanjang waktu, dan saya tidak melihat dia membunuh 5 orang luar biasa dari sekte kalian. Dan dengan kekuatan Tuan Chen saat ini, saya yakin dia tidak akan mampu membunuh 5 orang luar biasa itu kan? Seng Bushi memandang Master Sekte Luo dan bertanya, dia tidak bisa membunuh, tapi dengan bantuan beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja klan binatang, belum tentu demikian. Wajah Sekte Master Luo berubah muram saat ini. Mengapa? Mengapa Tuan Chen membunuh 5 pahlawan? Master Sekte Luo tidak bisa begitu saja memfitnah orang seperti ini tanpa bukti apapun, bukan? Seng Bushi sama sekali tidak percaya bahwa Dev telah membunuh 5 orang luar biasa itu. Kamu ingin bukti? Pemimpin Sekte Luo mendengus dingin dan membuang tas penyimpanan dari 5 orang luar biasa dari sekte mereka. Apakah kamu melihatnya? Ini tas penyimpanan 5 orang luar biasa dari sekte kami. Jatuh dari tubuh Dev. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apakah itu palsu? Terjatuh dari tubuh Tuan Chen? Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Seng Bushi memandang Dev dengan tidak percaya. Lagi pula, dia tidak tahu harus berkata apa setelah melihatnya dengan matanya sendiri. Dev melihat ke tas penyimpanan dan sedikit mengernyit. Kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya kepada pemimpin Sekte Luo, siapa yang memberitahumu bahwa aku membunuh 5 orang luar biasa itu? Apakah itu Qi Peijia? Ya, itulah yang dia katakan. Master Sekte Luo mengangguk. Kamu telah tertipu. Qi Peijia lah yang benar-benar membunuh 5 orang luar biasa dari sekte kalian dan aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dev melihat dengan matanya sendiri bahwa Qi Peijia bertarung dengan 5 orang luar biasa dari 5 sekte besar itu dan akhirnya membunuh mereka semua. Nak, apakah menurutmu kami bodoh? Kamu percaya saja dengan apa yang kamu katakan di sini, dan kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa 5 tas penyimpanan orang terkemuka itu jatuh darimu, kata Haidafu. Melihatnya dengan mata kepala sendiri, apakah itu berarti apa yang kamu lihat dengan mata kepala sendiri itu benar? Saat Dev berbicara, aura di tubuhnya mulai berubah perlahan, dan tak lama kemudian penampilannya juga berubah. Dalam sekejap mata, Dev tampak persis seperti Haidafu di depannya. Hanya saja dari segi nafasnya masih berbeda dengan Haidafu. Tapi hanya melihat penampilannya, tidak ada perbedaan antara dia dengan Haidafu. Ini. Haidafu melihat perubahan diri Dev dengan keterkejutan di wajahnya. Bahkan yang lain memandang Dev dengan tidak percaya. Meski banyak orang yang mengetahui tentang seni penyamaran dan ilusi, namun seni penyamaran yang mereka gunakan mengandalkan berbagai alat peraga. Ilusi bahkan mengendalikan otak seseorang, dan kemudian melihat seseorang sebagai orang lain. Tapi Dev benar-benar mengubah penampilannya. Meski auranya tidak banyak berubah, perubahan penampilannya cukup mengejutkan semua orang. Jika saya melakukan sesuatu sekarang, apakah yang Anda lihat akan dilakukan oleh orang lain? Dev bertanya pada pemimpin Sekte Luo. Master Sekte Luo terdiam memang, apapun yang dilakukan Dev sekarang, jika Anda melihatnya dari kejauhan, Haidafu lah yang melakukannya. Dev berubah kembali dan melanjutkan, kalau begitu Qi Peijia pasti bekerja sama dengan orang lain dan menggunakan teknik ini untuk mengubah penampilanku, lalu menjebakku. 5 pahlawan memang dibunuh oleh Qi Peijia, jadi dia juga membawa tas penyimpanan 5 pahlawan, dan dia menggunakan tas penyimpanan itu untuk menjebakku. Saat ini, Master Sekte Luo sedikit tidak yakin. Lagi pula, dia baru saja melihat dengan matanya sendiri bahwa Dev dengan cepat berubah menjadi orang yang berbeda.
Jika pihak lain seperti ini pada saat itu, bagaimana mungkin mereka bisa mengetahuinya? Pemimpin Sekte Luo, bukankah kamu mengatakan bahwa beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja membantu Tuan Chen membunuh 5 orang luar biasa? Sekarang kita bisa menemukan orang-orang itu. Jika kamu bertanya, kamu akan tahu, 3 penguasa dan 4 raja binatang monster dianggap sebagai tokoh terkemuka. Mereka seharusnya tidak bisa berbohong kan? Seng Bushi meminta Master Sekte Luo untuk memanggil ketiga kaisar dan 4 raja suku binatang lainnya untuk diinterogasi. Tidak perlu mencari mereka, mereka ada di sini. Setelah Master Sekte Luo selesai berbicara, dia melirik ke arah Haidafu dan berkata, Master Sekte Hai, pergi dan bawalah beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja. Segera, Raja Singa dan yang lainnya dibawa ke aula. Melihat Baikian dan yang lainnya, Raja Singa dan yang lainnya juga sedikit terkejut. Apalagi saat melihat binatang badak di pelukan Helena, Raja Singa penuh keraguan. Harus diketahui bahwa hanya di wilayahnya lah terdapat binatang telekinesis. Kenapa kalian ada di sini? Baikian bertanya dengan heran. Lupakan saja, orang-orang dari 5 sekte besar ini menuduh kami membunuh 5 orang luar biasa mereka dan membawa kami ke sini. Keterampilanku lebih rendah dari yang lain, jadi tidak ada yang perlu dikeluhkan. Tapi ketika suku binatang monster kita berkembang, hutang ini pasti akan dilunasi dari 5 sekte besar ini. Raja Iblis berwajah seribu tampak tak berdaya. Siapa yang memberitahu mereka bahwa keterampilan mereka lebih rendah daripada yang lain, bahwa mereka tidak dapat mengalahkan 5 sekte besar, sehingga mereka harus ditangkap. Kamu sudah keterlaluan. Apa menurutmu kami, suku binatang buas, mudah ditindas? Dalam hal ini, jangan salahkan seluruh klan binatang buas kami karena berperang melawan 5 sekte utama Anda. Baikian sangat marah. Meski biasanya mereka bertengkar satu sama lain, tidak ada yang meremehkan satu sama lain. Tapi jika seseorang mengincar para binatang monster seperti ini, mereka pasti akan bersatu. Bagaimanapun, ras binatang jauh lebih lemah daripada ras manusia. Bahkan di wilayah Gunung Tianmo, kesadaran spiritual ras binatang lebih lemah daripada ras iblis. Kini mereka diperlakukan tidak adil, tentu mereka harus bersatu dan melawan. Putri Rubah, jangan terlalu bersemangat. Kami hanya mengundang mereka untuk datang dan bertanya. Melihat ini, pemimpin Sekte Luo tahu bahwa mungkin ada kesalahpahaman, jadi dia buru-buru berkata. Jika para binatang monster benar-benar bersatu untuk menyerang 5 sekte utama mereka, konsekuensinya akan sangat buruk. Omong kosong, silakan datang dan bicara, kami telah dikurung selama beberapa hari. Apakah kamu mengundangku seperti ini? Entah kamu akan membunuh beberapa dari kami sekarang, atau ini tidak akan berakhir. Raja Kera berkata dengan marah. Monyet, kamu punya tulang punggung, Bibi mengacungkan jempol untukmu. Helena melihat Raja Kera itu sangat tangguh, jadi dia mengacungkan jempol. Kalian pasti tahu kalau dulu, ketika Raja Kera masih kecil, dia sering dibully dan sangat penakut. Melihat Helena memujinya, Raja Kera langsung menyeringai dan berkata, terima kasih Bibi, atas pujiannya. Orang-orang dari 5 sekte besar tercengang. Kalian pasti tahu kalau Raja Kera merupakan salah satu sosok di antara 3 penguasa dan 4 raja klan binatang, bahkan ia tidak marah jika dipanggil seperti ini. Orang-orang dari 5 sekte besar semuanya memandang Helena, sangat ingin tahu tentang identitas Helena. Bagaimanapun, alam Helena tampaknya tidak tinggi, dan bahkan belum mencapai alam kesengsaraan. Ini salah paham, pasti ini kesalahpahaman. Sepertinya kita semua telah dibodohi oleh Ki Pejia. Saya juga berharap semua bisa tenang. Jika terjadi perkelahian, kedua belah pihak akan rugi. Seng Bushi segera bertindak sebagai pembawa damai. Pemimpin Sekte Luo juga melihat bahwa mereka memang salah paham. Kelima pahlawan seharusnya tidak dibunuh oleh Dev dan 3 penguasa dan 4 raja. Ini mungkin kesalahpahaman. Kami akan menyelidiki masalah ini dengan hati-hati. Saya harap Anda tenang. Pemimpin Sekte Luo mengambil inisiatif untuk menunjukkan kelemahan dan meminta maaf. Adapun Raja Singa dan lainnya, mereka hanya mengucapkan kata-kata marah saat sedang marah. Anda tidak bisa membuat semua binatang monster bertarung dengan 5 sekte besar hanya karena masalah ini, bukan? Karena pemimpin Sekte Luo telah meminta maaf, meskipun masalah ini sudah terjadi di masa lalu, saya dapat menjamin bahwa Tuan Chen pasti tidak membunuh 5 orang pahlawan muda dari 5 sekte besar ini. Jika benar Tuan Chen yang melakukannya, saya, keluarga Seng, bersedia mengambil tanggung jawab dan membiarkan 5 sekte besar melakukan apapun yang Anda inginkan. Seng Bushi berdamai dengan kedua belah pihak, lagi pula, pertarungan tidak akan baik bagi siapapun. Master Sekte Luo, masalah 5 pria luar biasa sudah selesai. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi di lembah roh darah kita? Luo Shouhai bertanya pada pemimpin Sekte Luo. Dev dan yang lainnya datang untuk menanyakan tentang lembah roh darah, tetapi sekarang mereka ditekan oleh 5 sekte besar. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa ketika kita pergi ke sana, semua orang di lembah roh darah sudah mati? Kata Master Sekte Luo. Siapa yang membunuh mereka? Luo Shouhai bertanya. Bagaimana saya tahu kalau saya tidak melihat pembunuhnya? Kata Master Sekte Luo. Lalu bagaimana kami bisa membuktikan bahwa orang-orang di lembah roh darah tidak dibunuh oleh orang-orang dari 5 sekte besarmu?
Baru saja kamu menuduh kami yang membunuh 5 orang luar biasa dari 5 sekte kalian. Bai Qian mendengus dingin, tidak ada cara untuk membuktikannya. Jika Anda tidak percaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pemimpin sekte Luo tidak punya cara untuk membuktikannya, dan dia tidak perlu membuktikannya. Ini ada di 5 sekte besar, di wilayah mereka sendiri, tidak perlu membuktikannya kepada siapapun. Jangan katakan mereka tidak membunuhnya, bahkan jika mereka benar-benar menghancurkan lembah roh darah, mereka tidak akan takut akan hal itu di wilayah mereka sendiri. Dengan kekuatan orang-orang seperti Dev, mustahil untuk menggoyahkan 5 sekte besar. Kata-kata pemimpin sekte Luo membuat suasana kembali tegang. Saya percaya apa yang dikatakan pemimpin sekte Luo, pembantaian lembah roh darah tidak dilakukan oleh 5 sekte besar. Saat suasana sedang mencekam, Dev tiba-tiba berbicara. Jika bukan 5 sekte besar yang melakukannya, lalu siapa lagi yang melakukannya? Bai Qian bertanya, saat kita kembali, kita akan memeriksanya lagi. Alasan mengapa makhluk roh datang ke sini mungkin karena 5 sekte besar akhirnya muncul di lembah roh darah, jadi makhluk roh itu menciumnya. 5 sekte besar benar-benar tidak punya alasan untuk membantai lembah roh darah, kata Dev. Karena itu semua adalah kesalahpahaman dan kesalahpahaman telah diselesaikan, semua orang harus berhenti bersikap bermusuhan. Seng Bushi berdiri dan berkata, pemimpin sekte Luo melambaikan tangannya dan meminta semua orang dari 5 sekte besar keluar dari aula. Hanya beberapa pemimpin sekte mereka yang tersisa, ini juga untuk meredakan suasana. Tuan Seng, kesalahpahaman telah terselesaikan. Mereka dapat pergi kapan saja, tapi saya ingin meminta bantuan Tuan Seng. Sekte Master Luo berkata kepada Seng Bushi. Master Sekte Luo, beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan, kata Seng Bushi. Formasi di sekitar 5 sekte utama kita telah melewati waktu yang lama bertahun-tahun. Saya harap mumpung Master Seng ada di sini, dapatkah Anda membantu memperkuat formasi tersebut? Pemimpin sekte Luo ingin Seng Bushi membantu memperkuat formasi. Tentu saja, keluarga Seng kami telah lama bekerja sama dengan 5 sekte besar, jadi hal kecil ini tidak menjadi masalah. Seng Bushi langsung setuju, bagaimanapun, 5 sekte besar membeli banyak jimat dari keluarga Seng setiap tahun, yang memungkinkan keluarga Seng untuk melanjutkan. Kalau tidak, bagaimana keluarga Seng bisa memiliki begitu banyak sumber daya? Seng Bushi setuju untuk tinggal untuk memperkuat formasi, dan Dev serta yang lainnya juga memilih untuk menginap 1 malam. Bagaimanapun, keluarga Seng memiliki banyak konflik dengan keluarga Ye. Jika Seng Bushi tetap sendirian, dia akan mendapat masalah jika menemui bahaya saat kembali. Mereka berempat, Raja Singa, pergi dan dikurung selama beberapa hari. Mereka sudah lama mengkhawatirkan wilayah mereka. Saat malam tiba, Seng Bushi mulai memperkuat formasi 5 sekte besar, sementara yang lain beristirahat lebih awal. Mereka berencana untuk berangkat bersama besok pagi dan bergegas kembali. Bersambung. Perintah Kaisar Naga Bab 3580